Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Hari ini ada di lahan di kawasan Pelupo dan sekitarnya. Kita bicara tentang dinamika hidup. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu bahagia, sukses manakala kita punya uang banyak, kita punya uang yang berlimpah ruah. Tapi benarkah begitu? Nah, tentu tidak semuanya betul. Karena apa? Kehidupan tidak hanya bisa dibayar dengan uang. Kehidupan tidak hanya bisa digantikan dengan materi. Tetapi ada sebuah nilai-nilai kehidupan yang bertautan non-materi. Apa itu? Hati. Maka orang bisa bahagia karena dia bisa bercengkrama dengan keluarganya. Orang bisa bahagia karena hidup dalam kesendirian tapi bisa mandiri. Orang bisa bahagia di hari tua, di kaki gunung, dia hidup dengan alam, bersatu dengan alam, makan buah-buahan dan mungkin makan dari hasil pertanian seperti ketela, seperti jagung misalnya. Bisa saja itu membuat seseorang bisa jadi bahagia. Jadi bahagia kalau diartikan itu sekedar materi, kekuasaan, pangkat, ya mungkin seperti itu. Tetapi memang ada orang yang mengukur parameter kebahagiaan dengan harta, dengan uang. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Misalnya begini, orang yang cenderung uangnya banyak, hartanya melimpah, dan di sekitarnya ada banyak pelayan, ada anak, ada istri, ada teman-teman yang hebat. Itu dianggap ada fasilitas kebahagiaan. Betul, itu fasilitas bahagia. Tapi orang yang punya mobil, apakah jaminan bahagia? Orang yang punya mobil bisa saja sedih kalau dia stroke. Ya di mana-mana di bawah mobil dia juga bisa bergerak. Bisa juga orang yang punya sepeda ontel, tiap hari kerjanya naik ontel, melintasi perbatasan, melintasi sawah, melintasi ladang, melintasi kampung, tetapi dia bisa bahagia. Kenapa begitu? Karena variabel bahagia tadi bukan dari fasilitasnya materi, tetapi dari internal, dari hatinya. Orang yang cenderung bisa menata hati dipastikan dia bahagia. Orang yang menjaga hati dipastikan bahagia. Orang yang menjaga hati dari kekacauan, kemaksiatan dan kemungkaran dipastikan dia bahagia. Maka kebahagiaan itu manakala hati kita tidak resah, tidak gundah, tidak gelisah. Jadi antara keinginan dan kenyataan sinkron, antara realisasi dan idealisme sinkron. Ada orang yang ingin bahagia tetapi overdosis. Untuk bahagia syaratnya mahal. Harus punya rumah, harus punya mobil, punya deposito, punya pekerjaan yang berpenghasilan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa nilai kebahagiaan jadi berubah banyak? Apakah orang-orang yang berpangkat, punya kedudukan, punya status sosial, ya, yang harus bahagia? Apakah rakyat jelata, orang-orang pinggiran, orang-orang termarginalkan tidak berhak bahagia? Kalau konteksnya bahagia itu dari sisi materi. Jadi kalau konteksnya bahagia dari sisi materi, bisa dipastikan petani nggak bahagia, uangnya pas-pasan. Nelayan tidak bahagia, uangnya pas-pasan. Orang-orang desa nggak bahagia karena duitnya sedikit. Lalu bagaimana? Makanya saya katakan, parameter bahagia itu sebenarnya adalah bagaimana manajemen kolbu. Rumah fasilitas bahagia, uang fasilitas bahagia, mobil, motor fasilitas bahagia.
Tapi fasilitas tadi bisa saja berubah tidak bahagia. Kok bisa? Misalnya rusak, misalnya kehilangan. Ya. Jadi sebenarnya semua variabel kehidupan bisa membuat orang itu sedih atau bahagia. Nah, konsep bahagia sebenarnya permainan psikis, permainan hati. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita qanaah pada peristiwa yang sedang terjadi, dipastikan kita bahagia. Kami ulang, manakala kita mensyukuri apapun nikmat Allah yang diberikan, berupa nikmat indah atau nikmat kurang indah, nikmat bahagia atau bahasanya duka, dipastikan kita bisa bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya manajemen rasa. Bagaimana seseorang menjaga hati agar dominan bahagia. Caranya apa? Positif dalam otak dan pikiran kita. Selalu qanaah, mensyukuri nikmat Allah. Itulah kata kunci bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.